selamat datang di channel YouTube Entret. Selamat, kamu akan menjadi calon orang sukses di masa depan karena kamu udah mau belajar dengan menonton channel YouTube ini. Jangan lupa sebelum nonton, klik tombol subscribe ya. Selamat menonton! Investasi saham nggak cuma bikin kita cuan loh, tapi juga ada dampaknya bagi negara. Kok bisa? Iya, karena setiap kita melakukan transaksi jual dan beli saham, dan ketika kita menerima dividen, kita sudah dikenakan pajak. Pajak yang kita bayarkan itu turut membangun infrastruktur negara, seperti jalan tol, rumah sakit, jembatan, bandara, dan infrastruktur lainnya. Kalau infrastruktur kita terus berkembang, ekonomi Indonesia pun juga terus berkembang pesat. Apa dampaknya kepada harga saham? Jika ekonomi kita terus berkembang pesat, bisa menjadi katalis positif bagi harga saham. Pajak saham dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seringkali kita mendengar istilah wajib pajak di dunia perpajakan Indonesia. Namun, kita seringkali salah beranggapan bahwa wajib pajak itu adalah orang yang sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan mereka wajib membayar pajak. Terus, kalau kita nggak punya NPWP, apakah kita wajib pajak? Meskipun kita belum memiliki NPWP, kita dapat dikategorikan sebagai wajib pajak jika sudah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Berarti, punya ataupun tidak punya NPWP, kita wajib membayar pajak investasi saham. Nah, perbedaannya jika kita sudah memiliki NPWP, kita wajib melaporkan pajak investasi saham kita. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, seperti transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham. Ini termasuk kategori pajak yang bersifat final. Apa itu pajak final? Pajak di pasar modal yang bersifat final artinya sudah ditentukan presentasenya. Misal, pajak dividen 10% dan 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan. Walaupun sudah bayar pajak, kita tetap perlu lapor ya, apalagi buat kalian yang sudah memiliki NPWP. Bagaimana cara melaporkannya? Pertama, investor perlu menyiapkan pajak transaksi jual dan pajak dividen. Sekuritas di Indonesia sudah memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak investor dengan mencatatkan besaran pajak transaksi jual. Angkanya ada di menu tax report di online trading. Selanjutnya, perlu juga melihat pajak dividen yang diterima selama tahun 2020. Nilai pajak dividen bisa didapatkan besaran pajaknya di email yang diterima ketika mendapatkan dividen pada tahun 2020. Jika angkanya sudah dapat, sekarang saatnya mengisi SPT. SPT atau surat pemberitahuan ini adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Cara mengisi SPT. Pada kolom sumber atau jenis penghasilan, bagian penjualan saham di Bursa Efek, tulis total transaksi di kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, dan besaran pajaknya di PPh terutang. Kemudian, pada bagian dividen, tulis total dividen yang diterima di kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, dan pajak dividen di kolom PPh terutang. Terakhir, kita perlu melihat total cash dan total nilai saham di portofolio untuk mengisi bagian harta pada akhir tahun. Angka tersebut diisi pada kolom harga perolehan. Nah, itu tadi tata cara lapor pajak. Gimana? Gampang kan? Yuk jadi investor keren dengan lapor pajak.